bisa Iya, kuliah nanti kan? kita juga punya program unggulan ya. Oh, Alhamdulillah di tahun sekarang ini sudah banyak yang beberapa alumni yang dipersiapkan untuk magang ke Jepang. Oh, itu dong. iya. Kita punya program unggulan. Heeh. Nanti untuk alumni itu bisa magang dan bekerja di Jepang. Keren, Kemudian guys. ada lagi program kuliah dan bekerja di Jerman. Ada beberapa anak sudah kami persiapkan untuk ke arah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Studio. Saya Adi Tardiansyah. Kali ini kita akan berbincang soal memahami proses penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 1 Cikedung. Di sini kita sudah ditemani oleh Ketua Pelaksana PPDB yaitu Bapak Heri Priyono yang bisa dipanggil Pak Heri. Ya, Pak Heri aja. Pak Heri saja. Oke, apa kabar nih Pak Heri? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini kan lagi sibuk banget di PPDB lagi panas-panasnya. Iya, akhir-akhir ini sedang dipersiapkan ya persiapan PPDB, bahkan sekarang sudah dimulai pendaftaran PPDB tahap 1 dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni 2023. Berarti udah mulai. Sudah, ini hari kedua. Oh, Hari jadi ini kita hari kedua. podcastnya telat guys. Enggak telat. Enggak telat, Iya, masih hangat-hangatnya. masih. Hangat ya. Nah kan Pak Heri nih, PPDB kan seringkali jadi momen yang menegangkan kan bagi orang tua dan siswa. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan PPDB dan kenapa penting bagi orang tua untuk memahaminya? Iya, jadi PPDB ini kan penerimaan peserta didik baru ya, yang tadi dari SMP atau MTS, yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMK atau SMA sederajat. Artinya, mengapa menegakkan? Artinya di sini ada babak penentuan di mana siswi yang dari tingkat SMP harus benar-benar memilih sekolah yang tepat. Nah, jadi harus komunikasi baik juga dengan orang tua supaya masa depan anak sebenarnya sangat ditentukan di SMK ya. Artinya orang tua dan siswa jangan sampai salah memilih sekolah. Pilih sekolah yang tepat yang sekiranya untuk mempersiapkan masa depan anak dari sekarang gitu. Gitu. Berarti udah untuk harus dipersiapkan dengan sangat matang. Iya Pak Heri, dong, harus matang. Jadi setelah melanjutkan ke tingkat SMK ini nanti anak akan diarahkan kemana? Kuliah, bekerja, atau berwirausaha gitu. Berarti langkah orang tua nih sangat penting di sini ya. Betul, betul. Nah, apa saja sih langkah yang bisa diambil oleh orang tua dan siswa untuk mempersiapkan diri mereka? Iya, jadi kalau langkah-langkahnya pasti yang pertama orang tua atau siswa harus mencari informasi tentang sekolah tersebut. Kemudian kalau melanjutkan ke jenjang SMK ya harus pilih ada beberapa jurusan atau program keahlian. Artinya sesuai dengan kompetensi anak, keinginan anak supaya ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi anak ini sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan kebutuhan nanti di masa depan. Oke Pak, jadi dari tadi kan kita sudah membahas gimana persiapan orang tua sama siswa-siswanya nih. Iya. Nah, sekarang kita mulai ke jalur-jalurnya nih. Iya. Untuk ke SMK Negeri 1 Cikedung nih PPDB-nya ada jalur apa aja sih kalau boleh tahu? Ya, kalau jalur PPDB ini sudah ditentukan ya, artinya sudah ditentukan dari Dinas Provinsi Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada jalur di tahap 1 dan di tahap 2. Kalau di tahap 1 ada jalur afirmasi ya, keterangan tidak mampu, kemudian ada jalur disabilitas, ada jalur kondisi tertentu, ada jalur prioritas terdekat, ada jalur perpindahan anak guru, ada jalur prestasi kejuaraan, dan ada jalur persiapan kelas industri. Nanti kalau di tahap 2 nanti ada jalur nilai raport umum. Gitu. Kirain saya jalur darat sama jalur laut gitu. Enggak, Pak. Iya. Gitu. Nah, SMK 1 Cikedung ini kan salah satu SMK unggulan kan di Cikedung nih. Iya, betul. Nah, tentunya banyak nih kan siswa dari kelas 9 SMP maupun MTS yang mau melanjutkan pendidikan mereka ke SMK Negeri 1 Cikedung nih. Nah, ada gak sih kota tertentunya nih untuk beberapa jalur itu? Iya, ada. Kita tahun sekarang membuka 12 rombel ya. Artinya kalau di total kuota itu kita
untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2023 ini total keseluruhan membutuhkan 432 peserta didik. Ya, itu jadi total ya. Kalau dihitung secara per prodi, ya, saya sebutkan saja ya. Untuk program keahlian teknik kendaraan otomotif ya, kuotanya itu 2 kelas. Satu kelasnya 36, jadi total 72 siswa. Kemudian di jurusan tata boga atau kuliner kuotanya 72 juga, artinya 2 kelas. Kemudian rekayasa perangkat lunak juga sama, 72 siswa 2 kelas. Kemudian DKV juga sama. Kalau DKV 3 kelas ya. 3 kelas. Nah, DKV 3 kelas, jadi 108. Kemudian perhotelan 2 kelas, berarti 72. Yang terakhir itu ada farmasi, 1 kelas 36. Gitu. Oke, jadi itu ya guys ya kota untuk SMK Negeri 1 Cikadung nih. Jadi buruan ayo daftar, Iya, jangan benar. terlambat ayo. Iya. Ya. Sekarang kita tanya ini Pak dengan persiapan siswanya nih, yaitu dari persiapan akademik. Apa sih yang bisa dilakukan oleh siswa nih untuk mempersiapkan diri mereka secara akademik? Secara akademik berarti secara pengetahuan ya. Ya artinya harus ketika dari jenjang SMP atau MTS masuk ke jenjang yang lebih tinggi, artinya anak-anak itu harus mempersiapkan sedini mungkin ya. Artinya cara belajarnya juga harus berbeda ya. Cara mendapatkan atau cara menyerap pengetahuan yang ada di jenjang SMK juga harus ditingkatkan. Artinya jangan sampai flat ya, sama di tingkat SMP MTS tahu sendiri kan yang kebutuhannya juga berbeda. Ketika di SMK jelas ada program-program sesuai jurusan yang diampu, itu harus benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin. Artinya harus serius ya, harus lebih bertanggung jawab lagi dalam menerima proses pembelajaran gitu. Jadi jangan seenaknya sendiri. Artinya mohon maaf, kebiasaan yang kurang baik di tingkat SMP atau MTS jangan dibawa-bawa ke tingkat SMK. Nah, nanti kalau kebiasaan buruk dibawa ke tingkat SMK ya mohon maaf, nanti pasti akan merugikan bagi dirinya sendiri gitu ya. Ya nanti juga bakal ngerasain sendiri lah. Saya Iya juga dong, pasti Anda Anda juga SMP ke SMK kan, waduh gimana ya? Banyak perbedaannya kan. Iya, dari yang sekolah cuma sampai jam berapa gitu. Sekarang full day juga ya harus siap mental. Belum materi-materinya kan. Betul. Banyak materi-materi yang di luar. Iya Pak, betul sekali. Nah di SMK 1 Cikedung ini kan banyak banget jurusannya kan, ada 6 atau 7? Ada 6. Ada 6. Ada 6 dong. Nah pastinya ada dong jurusan yang paling diminati oleh para siswa kelas 9. Kelas 9. Kalau jurusan sebenarnya di sini favorit semua ya. Menurut kami artinya menurut kami sebagai guru di SMK Cikedung, semua jurusan di sini favorit. Tinggal bagaimana siswa tersebut menentukan sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Dimanapun mau pilih jurusan apapun, insya Allah kami akan memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak. Oke. Jadi ya pilih jurusan sesuai passion kalian ya. Jangan sampai ikut-ikutan temen ya. Nah, itu yang jadi masalah. Bahaya itu. Bahaya nanti di tengah jalan kan tahu sendiri ya. Pengalaman dong, ada teman-temannya yang seperti itu ya. Ada banyak. Nanti di tengah jalan gak sesuai minat, mau pindah lah. Nah, gitu. Terus malah terlanjur kelas 11, gak bisa pindah dong. Iya dong, jangan. Iya. Nah, setelah daftar di SMK Negeri 1 Cikedung nih, ada beberapa tes khusus gak Pak? Tes khusus? Tes fisik atau tes wawancara? Ada tes khusus jurusan-jurusan tertentu, artinya sesuai karena kita punya program unggulan ya. Nah, ini harus disampaikan juga. Kita punya program unggulan di mana di beberapa jurusan tertentu, contoh otomotif. Otomotif ini ada kriteria khusus, artinya tinggi badan. Nah, laki-laki tinggi badannya minimal 160 gitu. Itu yang perempuan minimal 150 gitu. Jadi ada beberapa kriteria khusus gitu. Jadi gitu guys, ada beberapa jurusan doang ya yang kayak gitu, nggak semua jurusan Pak? Enggak, itu ya sesuai itu saja ya. Oke, selanjutnya ya Pak ya, sebelum penutupan nih, mungkin ada kata-kata motivasi buat para calon peserta didik baru nih, gimana Pak? Ya, kata-katanya ya bukan kata-kata motivasi ya, artinya pesan saja. Pesan gitu, ya, boleh. Pesan kami ya silakan
kami tunggu ya siswa-siswi SMP yang mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, artinya mau melanjutkan ke SMK, pilih sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Jangan sampai salah memilih sekolah. Ya. Pilih sajalah SMK Negeri 1 Cikedung, ya enggak? Betul. Iya, artinya gitu. Jadi jangan sampai salah pilih sekolah, pilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nanti di masa depan. Iya, betul. Gitu. Nih SMK nih bakal menentukan kalian jalan ke depannya nanti untuk Iya, masa depannya. betul. Karena kan ini sekolah terakhir, enggak terakhir juga ini bisa Iya, kuliah nanti kan. kita juga punya program unggulan ya. Oh. Alhamdulillah di tahun sekarang ini sudah banyak yang beberapa alumni yang dipersiapkan untuk magang ke Jepang. Itu dong. Kita punya program unggulan. Nanti untuk alumni itu bisa magang dan bekerja di Jepang. Keren, Kemudian guys. ada lagi program kuliah dan bekerja di Jerman. Ada beberapa anak sudah kami persiapkan untuk ke arah sana. Kemudian ada program bekerja di Australia juga. Kemudian ada program bekerja di kapal pesiar dan hotel internasional. Ada beberapa alumni yang dari jurusan perhotelan yang sudah bekerja di hotel internasional. Ada yang di Thailand, ada yang di Malaysia. Kebetulan ada kita juga tahun sekarang alhamdulillah sudah menjadi SMK pusat keunggulan dong. Iya. Jurusan apa coba? Jurusan perhotelan dong. Iya, Tepuk tangan gitu. dulu dong. Alhamdulillah tahun sekarang kita terpilih menjadi SMK pusat keunggulan dengan konsentrasi keahlian di jurusan perhotelan ya itu. Ya jadi tuh pilih perhotelan juga, ini salah satu program unggulan ya karena sudah menjadi sekolah pusat keunggulan di jurusan perhotelan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Heri atas jawabannya ya. Oke. Semoga bisa membantu adik-adik yang ingin mendaftar ke SMK Negeri 1 Cikedung. Iya. Ya, sekian dari saya, Adi Tardiansyah. Dalam episode kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. DKV.